Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua penonton podcast Mahasiswa Hamzah Nwadi. Perlu diketahui podcast ini belum ada namanya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengusulkan nama bisa langsung bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Silakan, kami menerima masukan, kami menerima saran teman-teman seperti apa atau keinginannya podcast ini dinamakan apa ya gitu. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Hamzah Nwadi tahun 2025. Jadi kita nanti akan membedah, kita akan berdialog mengenai apa saja sih ide dan gagasan dari mereka yang mereka akan tawarkan kepada teman-teman mahasiswa. Sebelumnya di sini saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Hardian Febrian dari Prodi Informatika semester 7 sebagai calon presiden mahasiswa Universitas Hamzah Nwadi. Kemudian sebagai calon wakil presiden mahasiswanya ada Muhammad Sadam Kiramuddin Alwatoni, pendidikan bahasa Inggris semester 7. Selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Ini masih aman. Langsung saja ya, perkenalan lebih detail mungkin teman-teman bisa perkenalkan diri, kemudian alamatnya dari mana bisa, kemudian kemarin 1 tahun ke belakang gitu ya teman-teman itu aktif di organisasi apa saja gitu. Mungkin bisa dimulai dari calon presiden mahasiswa Hardian Febrian. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardian Febrian. Teman-teman biasa panggil saya Aldi. Oke. Kemudian saya berasal dari Kembang Sari Selong. 1 tahun belakang ini saya menjabat sebagai ketua BEM dari Fakultas Teknik Universitas Hamzah Nwadi. Oke. Selain itu ada? Saya juga aktif di beberapa forum, di forum genre Lombok Timur, kemudian di forum mahasiswa Lombok Timur juga. Oke. Kemudian Sadam. Oke, terima kasih Mas moderator ya. Host aja, host. Oh ya Mas host. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Kiramuddin Alwatoni. Saya berasal dari Gerung, dari Lombok Barat gitu. Terakhir saya fokus berkegiatan sebagai Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa di BEM Universitas Hamzah Nwadi. Jadi selama 1 tahun belakang memang saya memfokuskan diri di sana karena saya merasa kalau kita sudah masuk BEM kita harus totalitas gitu. Oke. Nggak ada intervensi apapun lagi gitu. Oke, mungkin kita bahas dulu mengenai aktivitas 1 tahun terakhir teman-teman ya, baik Hardian Febrian. Saya manggilnya siapa? Aldi aja Mas. Aldi. Kalau Sadam ya, Sadam. Boleh. Oke. Kita bahas dulu dari Aldi ya. 1 tahun ke belakang sebagai ketua BEM Fakultas Teknik. Apa saja yang sudah dilakukan selama 1 tahun ke belakang? Selama saya menjabat sebagai ketua BEM dari Fakultas Teknik sendiri, ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama semua himpunan yang ada di Fakultas Teknik. Oke. Ada ITC yang tingkatnya Nusa Tenggara Barat di sana. Kemudian ada Gemar Ramadan juga. Itu kegiatan yang memang rutinitas kita lakukan di setiap bulan. Kemudian ada juga Fakultas Teknik turnamen nih, kemarin baru selesai aja. Oke. Yaitu ada tingkatan SMA juga dan juga mahasiswa. Kemudian di lingkungan di Fakultas Teknik juga kita melakukan beberapa forum-forum diskusi bersama semua himpunan dan semua mahasiswa Fakultas Teknik juga tentunya. Oke. Kemudian kalau Sadam sebagai Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa ya? Iya, betul. Apa saja yang sudah dilakukan 1 tahun ke belakang? Oh ya, kebetulan karena sesuai dengan poksi yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa kepada kami di kementerian, setahun belakangan kita mempunyai 3 program. Oke. Di Kemen Advokasma itu ada yang namanya Prestasi Hamzah Nwadi, terus yang kedua ada namanya Aspirasi Hamzah Nwadi, dan yang terakhir ada namanya Ekspresi Hamzah Nwadi. Nah, 1 tahun belakangan ini saya fokus menyelesaikan 3 program tersebut. Alhamdulillahnya semuanya bisa clear gitu, mulai dari Prestasi Hamzah Nwadi waktu itu karena
keterbatasan akses untuk sosialisasi beasiswa Bank Indonesia pada waktu itu, kami menginisiasi hal tersebut demi mensejahterakan mahasiswa Hamzan Wadi agar mereka tahu bagaimana pola, bagaimana cara mereka mendaftar dan lain sebagainya, apa tips and triknya kepada mahasiswa Hamzan Wadi seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi. Di aspirasi Hamzan Wadi tersendiri kami fokus menampung dan menyelesaikan beberapa masalah atau aspirasi dari mahasiswa. Di sana kita bagi dengan 2 sesi, di antaranya ada melalui online dan juga ada melalui offline melalui teman-teman Ormawa seperti itu. Oke. Mungkin ada contoh yang sudah diselesaikan gitu. Kalau di bagian aspirasi Hamzan Wadi kami menempel beberapa barcode, di mana barcode itu fungsinya untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa langsung seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal lain juga kami bekerja sama membangun sinergi dengan rekan-rekan Ormawa, di mana kami berkumpul berdiskusi untuk bagaimana cara kita semua menyelesaikan aspirasi-aspirasi tersebut sekaligus menyampaikan aspirasi tersebut sehingga kedepannya aspirasi mahasiswa itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, menarik ya di sini teman-teman. Dari apa yang sudah disampaikan baik dari Aldi ataupun dari Sadam, apa saja yang sudah dilakukan selama 1 tahun ke belakang ya, menarik sekali yang sudah kita dengar sama-sama. Kemudian akhirnya teman-teman memantapkan diri untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa begitu ya. Apa sih motivasi terbesar teman-teman nih? Akhirnya teman-teman oke deh maju sebagai calon presma dan wapresma. Apa motivasi terbesarnya? Oke, kalau dari diri saya pribadi sebenarnya yang memotivasi saya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi di universitas ini adalah merasa bahwa kita sudah sampai di fakultas nih, menjadi ketua BEM di Fakultas Teknik. Kenapa enggak kita meningkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu BEM Universitas Hamzan Wadi. Oke. Dan juga keinginan kita yang melihat kondisi di BEM Universitas Hamzan Wadi selama saya berkuliah di Universitas Hamzan Wadi ini juga banyak hal yang memang perlu kita perbaiki bersama dengan semua Ormawa yang ada di Universitas Hamzan Wadi juga gitu. Oke. Kalau Sadam sebagai calon wakil presiden mahasiswa, apa motivasi terbesarnya? Berdasarkan latar belakang saya sebagai Men Advokesma kemarin, jadi saya tahu betul bagaimana bentuk aspirasi dari mahasiswa ini sendiri begitu. Jadi saya merasa bahwa sejauh ini sebagai menteri saya perlu elaborasi lagi kemampuan dan juga lain sebagainya, bagaimana aspirasi mahasiswa ini betul-betul tersampaikan dan terselesaikan seperti itu, karena mau tidak mau kebijakan itu harus diambil oleh pengampu kebijakan tertinggi. Nah, that's why saya berharap dengan pencalonan saya ini saya mempunyai hak untuk memberikan kebijakan dan lain sebagainya untuk menyelesaikan beberapa aspirasi dari mahasiswa itu sendiri seperti itu. Oke, berarti mungkin itu juga sebagai koreksi yang ketika menjabat ya. Jadi supaya nantinya aspirasi yang sudah ditampung itu bisa di follow up dengan lebih cepat, dengan lebih cermat, betul, gitu ya. Betul. Oke, menarik. Kemudian teman-teman, kita berbicara tentang pencalonan, tentu kita berbicara tentang visi misi dari teman-teman. Mungkin kita tidak membicarakan secara detail ya apa visi misi teman-teman, tapi di sini yang ingin saya tanyakan, apa sih isu utama yang ingin teman-teman selesaikan dalam visi misi teman-teman itu? Isu utamanya apa? Oke, baik. Kalau dari kita nantinya ya visi utama kita itu adalah bagaimana mewujudkan organisasi mahasiswa yang solid, inklusif dan bersinergi tentunya. Yang dimana kita lihat selama ini kerenggangan dari setiap Ormawa yang ada di Universitas Hamzan Wadi ini sangat masih kurang untuk kita saksikan ikatan dari kekeluargaannya itu masih sendiri. Renggang ya. Ya, okay. Itu sebabnya kami mengangkat solid, inklusif dan bersinergi di sana. Ketika kita melihat dasar dari Ormawa ini sudah kurang atau egosentrisnya masih terasa dari masing-masing Ormawa, tentu kita sebagai ibaratnya pimpinan tertinggi dari BEM Universitas Hamzan Wadi yang di bawahnya ada Ormawa juga, ada himpunan mahasiswa program studi juga, ingin untuk ikatan kekeluargaan itu bisa sampai di ranah Universitas Hamzan Wadi. Karena itu yang kita rasakan juga di Fakultas Teknik ketika saya menjabat di sana.
ikatan kekeluargaan kita sangat erat sekali di sana. Itu yang ingin saya terapkan di BEM Universitas Hamzanwadi ke depan gitu. Oke, ada tambahan dari Sadam? Boleh. Silakan. Sedikit Mas ya. Saya rasa dengan hadirnya kami di sini, kami berharap bahwa sinergitas yang kami bangun itu bisa terwujud. Tidak hanya 1, 2, 3 elemen saja akan, tetapi semua mahasiswa, semua ormawa harus terlibat di sini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti isu utamanya adalah kerenggangan yang masih terjadi di antara masing-masing ormawa kita yang tingkat universitas begitu ya. Ingin teman-teman rekatkan, ingin teman-teman rangkul gitu ya. Sehingga semua itu merasa saling memiliki Rasa keluarganya lebih rasa betul kekeluargaannya sekali lebih gitu. tumbuh gitu. Baik. Oke, kemudian teman-teman berbicara tentang visi misi, tentunya kita juga ingin tahu nih, apa sih inovasi yang teman-teman tawarkan untuk menyelesaikan isu-isu yang tadi? Seperti apa? Inovasi mungkin bentuknya program atau produk atau seperti apa? Silakan. Oke, untuk program di sini di pemilihan tahun ini kita memiliki 3 program yang kita bawa. Yang pertama ada Hamzanwadi Fest, kemudian yang kedua ada Dialog Hamzanwadi, dan yang ketiga ada advokasi kepemimpinan. Nah, yang dimana di Hamzanwadi Fest ini ranahnya seperti festival yang akan kita buat nanti, kemudian di dalamnya dirangkaikan dengan seminar, ada bazar juga untuk meningkatkan gairah dari mahasiswa yang memang memiliki minat dalam berbisnis di sana. Kemudian di Dialog Hamzanwadi ini juga kita menyediakan wadah agar mahasiswa ini tetap aktif dalam berdiskusi baik mengenai hal-hal yang internal di kampus maupun di eksternal, tentunya dengan isu-isu yang nanti kita buat tentunya. Kemudian ada advokasi kepemimpinan di mana kita ingin menyiapkan regenerasi pemimpin yang baru di setiap organisasi mahasiswa agar kepemimpinan dari Ormawa itu sendiri lebih baik ke depannya. Oke. Sempat dibahas juga tadi dan saya juga menonton tayangan debat kemarin yang diadakan KPU ya. Masing-masing calon itu banyak meng-highlight banyak membahas mengenai dialog. Entah itu membuka forum diskusi, entah itu mengadakan dialog dengan mahasiswa agar menampung aspirasi dan segala macam. Sebenarnya sepenting apa dialog ini untuk teman-teman gitu? Ketika nantinya semisal teman-teman terpilih sebagai pemimpin, sepenting apa dialog itu? Begini sebenarnya. Gerakan-gerakan besar itu terlahir dari lingkaran-lingkaran kecil. Oke. Itu kata orang hebat. Karena dialog itu kami bangun berdasarkan gerakan-gerakan yang kami tuju nantinya. Seperti misalnya kalau sudah tertampung bagaimana bentuk aspirasi yang kita terima dari mahasiswa, bagaimana bentuk keluhan dan bagaimana hasil dari dialog tersebut, itu yang akan kita bangun menjadi sebuah gerakan-gerakan yang nantinya dapat mensejahterakan mahasiswa seperti itu, Mas. Oke. Ada tambahan? Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Ketika kita berdialog tapi seringkali kita lupa bahwa setelah dialog itu harus ada follow up atau setelah dialog itu harus ada hasil gitu. Entah itu nanti mungkin bentuknya follow up seperti tadi, harus ada tindakan atau mungkin bentuknya rekomendasi atau seperti apa. Nah, bagaimana teman-teman tetap memastikan bahwa setiap nanti mungkin dialog atau apapun bentuknya yang teman-teman lakukan, semisal teman-teman terpilih sebagai pemimpin, memastikan bahwa setiap dialog yang teman-teman adakan itu ada hasilnya gitu. Bagaimana teman-teman memastikan itu? Oke, baik. Bagaimana kita memastikan hasilnya? Tentunya dari hasil dari dialog yang kita telah lakukan mengenai isu-isu strategis atau yang mengenai internal ataupun eksternal, tentunya nanti itu akan hasil dari diskusi atau dialog itu akan kembali ke kami selaku pimpinan tertinggi di BEM Universitas, kemudian kami yang akan memfollow up-nya ke pihak terkait hasil dari dialog itu sendiri, sehingga menghasilkan sebuah solusi dari hasil yang sudah didiskusikan sebelumnya itu bisa Oke. terselesaikan. Oke, menarik.
kita berbicara tentang isu. Seringkali ketika kita membuka dialog, berarti di sana kita membahas satu isu kan. Oke, tapi di sini yang ingin saya tanyakan, menurut teman-teman nih, apa isu terbesar dari mahasiswa hari ini? Isu terbesarnya menurut teman-teman yang sedang terjadi di mahasiswa, apa isu terbesarnya? Berbicara tentang isu berarti paling tidak kita berbicara tentang bagaimana aspirasi mahasiswa itu sendiri gitu kan. Kalau sejauh yang saya tampung ada beberapa hal yang memang masih menjadi PR besar bagi kita di BEM Universitas Hamzah Anwadi, terutama di mahasiswa di bagian akademik, di mana mereka dalam mengurus akademik dan lain sebagainya itu tidak berjalan mulus dan sederhana seperti itu, agak dipersulit akan tetapi hal-hal seperti itu yang nantinya kita akan usahakan, kita akan coba audiensikan, kita akan coba rundingkan dengan pihak-pihak terkait agar semuanya clear gitu kan. Selain itu juga masalah-masalah personal seperti kekerasan seksual dan lain sebagainya, hal itu memang perlu kita antisipasi dan cegah. Terbuktinya kampus sendiri mempunyai lembaga KPPS gitu kan, PPKS Satgas ya, Satgas ya, PPKS gitu, PPKS. Satgas PPKS di mana mereka memang fokus di bagian pencegahan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Di sana saya rasa kita bisa bangun sinergi untuk bagaimana mencegah hal-hal itu terjadi seperti itu. Oke, kalau dari Pak calon presiden, Oke, baik, mengenai isu terbesar di mahasiswa ya. Yang pertama itu kita ingin menghidupkan tingkat demokratis dari mahasiswa itu sendiri. Karena di Universitas Hamzah Anwadi ini tingkat apatisme dari mahasiswa itu masih sangat tinggi sekali. Itu yang pertama. Kemudian mengenai isu kekerasan seksual itu juga banyak sekali kita dengar, baik itu di Fakultas Teknik maupun di fakultas yang ada di Universitas Hamzah Anwadi. Nah, di sana saya sebagai di mana juga menjadi pengurus dari Forum Genre Lombok Timur nih, sangat ingin menuntaskan hal tersebut dengan melibatkan tentunya Satgas yang sudah dibentuk di Universitas Hamzah Anwadi ini. Oke. Terkait dengan tadi tingkat apatisme ya. Sebenarnya salah satu mungkin juga isu yang beredar di mahasiswa, mengapa mahasiswa apatis itu karena pengelolaan organisasi baik itu HMPS, UKM ataupun organisasi yang lainnya yang monoton gitu atau yang tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Apakah teman-teman setuju? Ya, saya sepakat dengan hal itu karena kebanyakan organisasi ini memiliki sejarahnya masing-masing, kemudian caranya melakukan pengkaderan itu berbeda-beda dan itu sama setiap tahunnya. Oke. Berarti itu salah satu yang menyebabkan tingkat apatisme tinggi di mahasiswa gitu. Iya, kurangnya daya tarik dari kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa itu sendiri. Oke. Kemudian apa inovasi atau apa solusi yang bisa teman-teman tawarkan untuk mengatasi hal tersebut, terutama tingkat apatisme mahasiswa yang masih tinggi gitu? Oke, dengan cara tentunya di pertama kali kita misalkan seandainya nanti kami terpilih sebagai Presma dan Wapresma, hal yang pertama kami lakukan itu adalah mengumpulkan semua ketua-ketua atau pengurus inti dari semua Ormawa itu sendiri. Kemudian kita lakukan diskusi yang secara inklusif di sana, secara terbuka. Bagaimana program-program dari setiap Ormawa ini memiliki daya tarik sendiri sesuai dengan keadaan yang ada di Ormawa itu sendiri. Contohnya seperti ISI di sana harus bisa bahasa Inggris. Kemudian di PIKR Hamzah Anwadi kita juga bisa harus konseling di sana. Semuanya memiliki daya tariknya masing-masing. Memiliki identitas ya mungkin. Jadi masing-masing Ormawa, terutama UKM mungkin ya yang dinotis tadi, memiliki identitas masing-masing ya, sehingga itu menjadi daya tarik mahasiswa untuk mengikuti masing-masing dari organisasi tersebut gitu ya. Ada tambahan dari Sadam? Benar sekali yang disampaikan. Saya rasa elaborasi dan sinergitas yang perlu kita bangun dengan rekan-rekan Ormawa itu harus terjalin dan terjadi seperti itu. Karena
bagaimanapun kita ini hidup untuk mahasiswa. Iya. Kita harus menyesuaikan semuanya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kita tidak tahu bagaimana passionnya mahasiswa, bagaimana kemauan mahasiswa itu sendiri, sehingga itu yang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada seperti itu. That's why kita perlu membangun komunikasi, membangun sinergi bersama teman-teman Ormawa agar nantinya penyesuaian antara mahasiswa dan UKM dan mahasiswa dan Ormawa seperti itu, mahasiswa dan Ormawa itu bisa terselesaikan sehingga jiwa apatisme, jiwa skeptisme yang dimiliki oleh mahasiswa itu bisa terkubur dalam-dalam seperti itu. Oke, menarik. Selain dari tingkat apatisme mahasiswa atau partisipasi mahasiswa, salah satu isu yang beredar yang menarik juga di mahasiswa kita itu mengenai mewujudkan kampus Hamzah Nwadi terutama di kalangan mahasiswa sebagai miniatur negara. Nah, bagaimana pandangan teman-teman terhadap hal tersebut? Gimana? Mewujudkan kampus sebagai miniatur negara artinya mempunyai trias politika gitu ya. Betul. Eksekutif, yudikatif dan legislatif. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap hal tersebut? Saya selalu membayangkan bagaimana asiknya kita menjadi mahasiswa ketika miniatur trias politika ini tereksekusi dengan baik di kampus ini. Terwujud ya? Terwujud di kampus ini. Okay. Karena kita bisa lihat beberapa tahun belakangan hal ini itu memang lumayan sulit untuk dicapai, akan tetapi kita perlu usahakan seperti itu. Beberapa tahun belakangan kita pasti bisa merasakan bagaimana hanya lembaga eksekutif saja yang bekerja, yang melakukan program dan lain sebagainya, dan kita mengubur dalam-dalam bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Karena yang seharusnya kita berjalan berdampingan sebagai lembaga-lembaga penentu di kampus ini, akan tetapi hanya satu lembaga saja. Nah, saya membayangkan bagaimana nanti kalau seandainya kami terpilih, bagaimana 3 lembaga ini berjalan seiringan dan berjalan dengan baik seperti itu. Dan kami juga berharap hal-hal semacam ini juga nantinya bisa kita wujudkan bersama seperti itu. Oke. Menurut teman-teman apakah itu juga bagian dari tanggung jawab BEM Universitas gitu? Karena dalam konteks ini kan BEM Universitas sebagai lembaga eksekutif ya. Betul. Apakah menurut teman-teman memang itu BEM Universitas harus ambil tanggung jawab di sana untuk mewujudkan hal tersebut atau seperti apa? Tentunya mau tidak mau kita harus tetap terlibat di sana. Bagaimana kita membentuk dari lembaga yudikatif dan legislatifnya. Karena kita tidak bisa berjalan hanya eksekutif saja di sebuah ibaratnya negara yang kita ingin bangun seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini sepertinya kita di kampus ya gitu sudah mencoba mewujudkan hal tersebut, dan sepertinya sudah berjalan juga beberapa tahun ke belakang, terutama 1 tahun ke belakang adanya DPM gitu ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, seperti apa pandangan teman-teman mengenai DPM ini ke depannya? Ketika nanti teman-teman misalkan terpilih sebagai pemimpin gitu, seperti apa pandangan teman-teman terhadap DPM ini? Apakah nantinya teman-teman akan ikut campur gitu untuk supaya DPM ini lebih aktif lagi, mungkin lebih terasa lagi di mahasiswa, atau teman-teman akan membiarkan dinamikanya dibalikan lagi ke badan tersebut gitu? Seperti apa? Saya rasa di antara 3 lembaga penting ini kita semua harus bekerja sama dengan baik seperti itu. Mau tidak mau kita sebagai lembaga eksekutif harus juga menyongsong bagaimana lembaga legislatif ini berjalan dengan baik seperti itu. Karena lembaga-lembaga yang lain juga saling menopang satu sama lain, sehingga kami berharap nanti lembaga-lembaga lain juga menjalankan fungsinya dengan baik, terutama lembaga legislatif yang memang fungsinya sudah jelas bagaimana cara mereka mengawasi dan menyusun konstitusi yang ada seperti itu kan. Oke. Seperti itu. Oke. Baik, ketika dalam penyelenggaraan organisasi gitu ya, terutama di BEM ini, salah satu isi juga yang hampir setiap tahun disoroti itu mengenai isu transparansi ya. Nah, bagaimana komitmen teman-teman mengenai transparansi di BEM itu sendiri? Oke, baik.
Ini juga tercantum dalam misi kami, Oke. yaitu bagaimana transparansi yang efektif di sana. Dan ini membuktikan bahwa dari misi kami ini adalah komitmen awal kami dalam membentuk bagaimana transparansi dari BEM Universitas Hamdan Wadi ini kepada semua ormawa, semua himpunan yang ada di bawah BEM Universitas Hamdan Wadi. Oke. Berarti memang berkomitmen ya untuk Iya. transparansi. Berarti apakah nanti semisal teman-teman terpilih sebagai pemimpin gitu ya, sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa, apakah nanti teman-teman siap untuk terbuka begitu dikritik oleh teman-teman ormawa atau teman-teman mahasiswa secara umum? Memang seharusnya begitu sih. Sebagai lembaga tertinggi kita harus siap dengan hal-hal tersebut. Bagaimana transparansi itu perlu kita bangun, sosialisasi pendanaan dan lain sebagainya perlu juga kita wujudkan seperti itu. Bagaimana kita membuka ruang-ruang kritik dan lain sebagainya, karena saya rasa melalui ruang itu juga jiwa skeptis mahasiswa itu bisa terlengserkan seperti itu. Oke, benar. Terus? Dan kami juga berharap nantinya keberadaan kami tidak serta-merta menjadi lembaga yang paling benar seperti itu, akan tetapi tetap suara tertinggi itu ada pada mahasiswa dan aspirasi mahasiswa memang harus segera terselesaikan. Oke, menarik ya. Oke, mengenai transparansi, jadi teman-teman juga sudah berkomitmen memang dari awal yang tercantum dalam misinya ya, Iya. Betul. mengenai transparansi yang ada di tubuh BEM, karena mungkin teman-teman juga rasakan ya, baik teman-teman baik Sadam yang di BEM Univ dan juga Aldi yang di BEM fakultas gitu. Bagaimana ketika Musma seringkali itu menjadi salah satu pembahasan yang panjang Ya, gitu ya mengenai betul. transparansi ini. Sehingga perlu adanya memang komitmen dari awal sebagai pemimpin untuk mewujudkan transparansi di tubuh lembaga tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi terakhir, yaitu pertanyaan fair question. Di sini pertanyaan yang ringan-ringan saja. Yang pertama, ketika selama teman-teman memimpin begitu atau selama teman-teman berorganisasi, berproses sebagai mahasiswa Hamdan Wadi, baik Sadam sebagai menteri ya, kemudian Aldi sebagai gubernur di Fakultas Teknik, siapa atau siapa tokoh yang menjadi favorit atau yang menjadi panutannya, tokoh pemimpin panutannya? Tokoh pemimpin ya. Ya boleh bebas ya, entah itu nasional, entah itu luar negeri dan lain sebagainya. Oke, tokoh Pemimpin Pemimpin favorit yang menjadi role model siapa? ini presiden terpilih kita tentunya. Prabowo. Ya, Kenapa Pak Prabowo? alasannya kenapa? Karena beliau selalu gagal di setiap pemilihan Presma. Oh ya. Kemudian saya juga pernah mengalami kegagalan dulu di ketika proses pemilihan HMPS. ketua himpunan. Oke, berarti gagal tapi tetap coba lagi ya, Iya, try hard seperti gitu itu. ya. Oke, terus. Kemudian itulah yang menjadi ibaratnya cita-cita saya. Bagaimana keberhasilan itu kita capai dengan proses yang telah kita lalui selama ini. Gitu. Oke, berarti kalau gagal bukan berarti menyerah. Iya, begitu ya? bukan Oke, berarti. Menarik. Kalau Sadam, siapa tokoh pemimpin yang menjadi role modelnya? Saya rasa kita tidak jauh-jauh memilih ya. Kita punya sosok pemimpin yang memang punya wibawa dan sangat bijaksana. TGB. Ya, TGB. Saya rasa kita bisa mengambil banyak pelajaran dari langkah-langkah yang diambil oleh TGB, di mana beliau dalam dunia politiknya tidak pernah bisa kita tebak seperti itu. Oke. Selalu saja memberikan kejutan-kejutan luar biasa, sehingga akan tetapi kejutan-kejutan itu selalu membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu yang saya harap bisa kita contoh dan bisa kita terapi di sini seperti itu. Oke, menarik ya. Aldi dengan presiden terpilih, kemudian Sadam dengan Tuan Guru Bajang ya. Betul. Oh, menarik. Kemudian kalau disuruh milih nonton film atau baca buku? Kalau saya lebih milih baca buku. Oke, kalau Sadam? Lebih milih nonton podcast. Nonton podcast ya, Ya, spesifik karena- ya. Boleh. Karena kita harus tahu bagaimana pribadi kita dulu gitu kan. Oke. Saya rasa saya juga orangnya lebih cepat mencerna hal-hal yang berbau visual. Oke. Jadi saya juga lebih
menyenangkan, lebih merasa senang ketika mendengarkan podcast yang tapi bukan podcast yang bagaimana podcast, intinya podcast yang bisa kita jadikan rujukan, podcast yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Oke, semoga podcast ini kedepannya bisa Nah, jadi itu yang rujukan kita juga harapkan. ya. Oke, tapi sebelum itu Sadam dulu ya. Kalian nomor 3 ya? Iya. Nomor 3 calon presiden dan wakil presiden nomor 3. Sebutkan 3 podcast favoritnya, Sadam. Of course, pertama itu podcastnya Om Ded. Close the Door. Close the Door. Oke, Dan Close the keren Door. banget itu kayak wow, nggak punya daging kalau beliau itu. Oke, yang kedua? Terus yang kedua podcastnya Bang Denny Sumargo. Denny Saya Sumargo. rasa beliau juga selalu mengangkat topik-topik hangat seperti itu. Dan yang terakhir podcast Vindes. Nah, itu Vindes. sebagai hiburan gitu, Oke, karena Vindes. kita tidak bisa hidup terlalu serius gitu kan. Ya. Kita juga butuh hiburan seperti itu. Oke, menarik. Nah, untuk Aldi, karena tadi baca buku ya, Iya. lebih suka baca buku. Coba kasih rekomendasi 3 rekomendasi buku yang kayaknya harus dibaca oleh teman-teman mahasiswa. Oke, 3 rekomendasi buku ya. Yang pertama itu yang paling populer itu adalah Filosofi Teras itu. Henry Manampiring. Ya, Oke, itu. 1. Kemudian ada juga buku yang judulnya Sejarah dari Demokrasi 98. Karya siapa itu? Saya kurang tahu namanya ini karena Lupa ya. Iya, saya lupa namanya. Sejarah Demokrasi 98. Iya, 98. Oke. Kemudian yang terakhir itu yang ini. Yang mana? Yang Sebentar, membahas apa kira-kira itu? Madilog Dinami- mungkin. Enggak. Tan Malaka. Bukan. Oh, bukan. Bukan Tan Malaka, itu terlalu tebal bukunya. Ini yang populer itu yang dibuat sama Dr. Abdul Muzakar, warek satu kita. Oh, Saya lupa pergerakan judulnya. itu. Iya, Iya. pergerakan mahasiswa. Oke. Itu saya juga sempat baca buku dari beliau. Oke, jadi itu ya 3 rekomendasi buku bacaan untuk teman-teman mahasiswa ya. Iya. Oke, menarik. Tadi juga sudah dikasih 3 rekomendasi podcast yang bisa teman-teman dengarkan ya. Dan jangan lupa dengarkan podcast ini juga teman-teman. Selanjutnya, ketika teman-teman menjadi mahasiswa, apa sih hal yang paling berkesan? Aldi dulu. Oke, kalau dari saya pribadi yang paling berkesan adalah bagaimana kita menikmati dari kegagalan dengan membuahkan sebuah keberhasilan. Seperti itu. Menikmati kegagalan untuk keberhasilan Iya. ya. Oke. Kalau Sadam? Kalau hal yang paling saya nikmati sejauh ini itu prosesnya. Proses. Eh, Seperti apa? Karena saya bukan orang dari sini gitu kan, saya dari Lombok Barat, Iya, lalu bersekolah di sini, mengenyam pendidikan di sini. Bagaimana proses yang saya lalui itu sangat berharga bagi saya dan itu sangat mengesankan bagi hidup saya. Oke, proses selama menjadi mahasiswa ya. Betul. Oke, menarik. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, satu kata. Satu kata untuk Universitas Hamzanwadi, Aldi. Maju tentunya. Oke. Satu kata untuk Universitas Hamzanwadi, Sadam? Religius. Religius. Oh, baik. Oke, maju dan religius ya teman-teman, menarik sekali. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir teman-teman. Pembahasan kita tadi sangat menarik sampai lupa waktu kita ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Thank teman-teman you. yang Terima sudah hadir di kasih. sini, Terima kepada kasih Aldi dan banyak. kepada Sadam, dan juga jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 18 ya. Iya, Di tentunya. tanggal 18 jangan sampai golput karena ini akan menentukan selama 1 periode ke depan, selama 1 tahun ke depan siapa yang akan menjadi pemimpinnya teman-teman. Oke, saya tutup podcast kita pada hari ini dengan salam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.